Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan selalu, diperlancar rezekinya, dan dipanjangkan umur. Amin. Oke, hari ini kami berada di lahan porang PT Sawit yang ditanam seluas 3 hektar. Yang nantinya ketika sudah berjalan satu musim akan dipindah ke lahan 20 hektar. Jadi di lahan 3 hektar ini hanya untuk pembibitan saja. Bibit yang ditanam dari bibit katak sebanyak 2 ton bibit katak. Kemungkinan hasil panennya kurang lebih dari prediksi kami yaitu 4 miliar, semisal di harga 5.000. Kalau modal saya pastikan kurang lebih 1 miliar. Ini hanya prediksi kami atau kira-kira. Jadi ini sudah sangat luas untuk ditanamin porang. Nah, yang jadi pertanyaan untuk kita, kenapa sangat berani menanam porang dengan sangat luas, padahal katanya porang tidak laku dan harganya sangat murah. Tapi PT Sawit ini tetap menanam porang. Dari analisa kami, pastinya karena mereka sudah mencari tahu dengan baik bagaimana porang ke depannya. Dan apakah rugi untuk menanam porang ini? Jadi logikanya, jika porang ini tidak menguntungkan bagi mereka, maka mereka tidak akan menanam porang seluas itu. Dan malah tidak akan menanam porang sama sekali. Karena porang tidak menguntungkan, kata orang yang bilang kalau porang itu tidak laku dan harganya murah. Jadi sekelas PT Sawit ini yang sudah mempunyai ratusan hektar perkebunan kelapa sawit malah ingin menanam porang dengan mengorbankan sedikit lahannya untuk ditanamin porang. Padahal katanya porang tidak laku dan harganya murah. Dan ini adalah petunjuk untuk petani seperti kita. Kalau porang kedepannya akan baik-baik saja dari masalah yang katanya porang tidak laku dan juga harganya yang murah. Kalau misal porang tidak laku dan harganya murah, pasti tidak ada PT atau petani yang menanam porang dengan begitu sangat luas. Contohnya seperti PT Sawit ini dan juga contohnya seperti Paidi yang masih berani menanam porang puluhan hektar. Selama porang ini bahan pangan, apalagi bahan pangan ini sehat, dari logika kita tidak laku karena ini bahan pangan. Jadi saya pastikan porang akan laku dan juga baik-baik saja porang ke depannya. Jadi untuk petani jangan mudah terprovokasi, cari tahu dulu kebenarannya agar kita tidak patah semangat. Dari analisa kami yakin porang akan baik-baik saja ke depannya karena banyak PT-PT dan petani yang berani menanam porang yang begitu luas. Karena sekelas PT pasti akan mencari tahu dulu porang ini ke depannya gimana. Kalau misal tidak menguntungkan, pasti mereka tidak akan menanam. Padahal untuk menanam porang seluas itu biayanya tidak sedikit, tapi mereka tetap menanam. Jika dipikir-pikir, prediksi kami, kira-kira kami, modalnya yang dikeluarkan oleh PT Sawit ini kurang lebih 1M. Ini tidak sedikit. Ini jika porang tidak laku atau harganya murah, mereka tidak akan menanam. Lebih baik mereka mempertahankan lahan sawitnya daripada menanam porang jika harganya murah atau tidak laku. Lebih baik mempertahankan sawitnya yang harganya sudah jelas, ya kan? Tapi mereka tetap menanam porang 20 hektar ini, ya kan?
Tapi menurut kami, dalam prediksi kami, jika pemerintah dan pengusaha pabrik porang ini bisa mengolah porang itu menjadi bahan jadi atau tepung, saya pastikan porang akan naik harganya. Tapi kebanyakan pabrik di Indonesia masih bisa mengolah porang itu hanya dalam bentuk chip. Jadi kita doakan saja para pemerintah dan para pengusaha pabrik porang ini bisa mengolah porang menjadi tepung. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.